Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Musmatun, Wakil Bupati Sleman. Eh, yang terhormat Pak Sulastama barangkali ya. Saya nggak lihat ini. Eh, yang sama-sama kita hormati Bu Nini, Bu Murti Maharini, kemudian Bu Puranti Wijirahayu. Terima kasih semuanya peserta webinar, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk yang pertama tentu saya mengapresiasi atas diselenggarakannya webinar ini. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika pandemi COVID ini melanda dunia, melanda Indonesia, termasuk melanda Sleman yang sama-sama kita cintai, tentu banyak dampak yang terpaksa harus kita terima. Dampak pendidikan sampai saat ini anak-anak kita belum bisa bersekolah, mereka masih belajar dari rumah. Dampak ekonomi, saudara-saudara kita pelaku ekonomi belum bisa bekerja dengan sempurna, saudara-saudara kita masih ada yang dirumahkan, bahkan masih ada yang terpaksa harus diberhentikan sementara atau bahkan ya untuk waktu yang tidak bisa dibatasi, ditentukan begitu. Kemudian dampak sosial, kalau biasanya kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, sekarang kalau tidak sangat perlu, kita tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan untuk berkumpul. Dampak agama, masih banyak masjid, tempat-tempat ibadah yang belum bisa dipergunakan sebagaimana mesti. Meskipun sekarang ini kita sudah sama-sama menyiapkan, menjemput kehidupan normal, tata kelola kehidupan baru yang dikatakan normal waktu itu tidak normal, tetapi sekarang udah normal. Saya berharap tentunya masyarakat disiplin, kemudian sembodo begitu kalau orang Sleman, untuk menjemput tata kelola kehidupan baru yang dalam tanda petik normal ini tentu dengan didasari disiplin dan kesadaran sepenuh-penuhnya untuk menjaga kesehatan baik dirinya, keluarga, masyarakat, maupun bangsanya, bangsa Indonesia. Dampak kesehatan tentu yang paling pertama terkena. Tetapi dampak ekonomi ini tidak bisa kita pungkiri. Itu adalah menurut Abraham Maslow, kebutuhan dasar manusia, itu makan, minum, kemudian eliminasi, oksigen, air, dan lain sebagainya. Karena hampir semuanya dilakukan di rumah, maka tentu yang pertama terkena setelah kesehatan adalah dampak ekonomi. Sehingga ketahanan pangan itu menjadi sangat penting. Negara yang baik, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bisa mengelola sehingga mengelola dengan tentu dengan berbagai catatan dan kecerdasan sehingga masyarakatnya tidak perlu terdampak secara ekonomi hingga di tempat tersebut, di daerah tersebut ketahanan pangan masih bisa dikendalikan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan apresiasi
terutama kepada Kak Gama, kepada Bu Ardiati. Mohon maaf kalau secara khusus saya sampaikan, karena yang saya tahu waktu itu yang pertama kali membuat cantelan itu Bu Ardiati. Ini suatu pemikiran yang cerdas, yang luar biasa. Itu tentu pemikiran yang didasari oleh rasa pengabdian dan sadar sepenuh-penuhnya bahwa manusia dilahirkan di dunia itu semata-mata untuk beribadah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya yang dengan sangat cerdas menangkap peluang ibadah ini. Menangkap peluang untuk saling mengerti, menangkap peluang untuk menjaga ketahanan pangan terutama di Kabupaten Sleman. Sehingga sekarang ini yang kita rasakan, alhamdulillah Kabupaten Sleman ketahanan pangannya terkendali. Ada banyak yang sudah Kak Gama menebar pancing dengan menyumbangkan. Saya tidak sedang mengecilkan arti, justru saya sedang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan Rp500.000 yang diberikan kepada salah satu anggota Kak Gama yang ada di daerah tersebut, banyak di Sleman, kemudian akhirnya menjadi berkembang. Bahkan kalau saya sampaikan kemarin di mana-mana, ada satu warung cantelan itu yang omsetnya sehari itu sekitar 700.000 sampai 1 juta. Kalau kemarin diberi uang 500.000, sekarang bisa 100.000 sampai 1 juta, dan setiap hari rata-rata dibuka sudah rata-rata 50 hari. Itu artinya kalau satu desa itu dibuka satu cantelan, itu berarti sudah 50 hari kali 1 juta yang beredar. Dan hanya sekali diberi uang 500.000. Kemudian uang yang lain itu dari mana? Oh, ternyata itu uang dari hasil gotong royong yang timbul akibat dari tepo seliro, peduli kepada sesama. Ini yang luar biasa. Pelajaran ini yang kita petik yang luar biasa. Dan ini tanpa kita sengaja sudah membentuk karakter bangsa Indonesia, sudah membentuk karakter orang Sleman. Kalau kemarin orang bisa kelitih, orang bisa murko gitu, sekarang tidak. Karena jargon yang selalu disampaikan adalah memberikan seikhlasnya dan mengambil seperlunya. Itu luar biasa. Nah, saya berharap ini akan menjadi budaya. Berkali-kali saya sampaikan, mungkin mula-mula harus dipaksa. Anggota masyarakat dipaksa untuk menyantelkan, atau mungkin menyantelkan pertama itu di latar belakangi malu kalau tidak ikut nyantelkan, itu kan dipaksa. Kemudian terpaksa setiap hari karena dia orang kaya, orang mampu atau apa, terpaksa dia tiap hari itu nyantelkan. Nah, pada akhirnya semuanya kemudian dengan sukarela, rasanya kangen, rasanya menjadi orang yang tidak berguna, menjadi orang yang tidak berarti apa-apa ketika tidak memberikan cantelan. Ini sungguh satu luar biasa. Pendidikan, pembentukan karakter bagi bangsa dan negara kita yang lama kita rindukan. Apalagi kalau kita mengingat bahwa kita nanti bakalan mendapatkan bonus demografi yang 60% penduduk Sleman itu terdiri dari generasi muda yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita. Kita tentu tidak menutup mata berapa koruptor yang ada di Indonesia ini yang tentu itu pasti tidak mempunyai karakter yang terpuji. Nah, ketika kemudian pendidikan karakter itu terbangun dari sekarang, insya Allah pada saat kita mendapatkan bonus demografi, maka generasi penerus saya, generasi penerus kita bersama, sudah siap menjadi pemimpin yang berkarakter. Pemimpin yang akan siap memajukan Sleman, yang siap memajukan Indonesia dari Sleman. Saya sungguh bangga kepada masyarakat saya, sehingga setiap hari saya keliling, kemudian saya ingin menularkan warung cantelan ini di setiap dusun. Coba bayangkan di Sleman itu ada 1.212 dusun. Kemarin saya datang ke Sumberhati,
Burian salah satu dusun yang ada 7 RT. Satu dusun 7 RT. Kalau kita buat rata-rata satu dusun 5 RT saja, maka akan ada warung cantelan sejumlah 1.212 kali 5. Bayangkan, begitu banyak warung cantelan, dan itu akan membuat kita kemudian sejahtera, lahir, batin, dan merata untuk seluruh Sleman. Itu saya sebetulnya pengen ngomong banyak. Sekarang ini saya sedang terus berkeliling untuk mudah-mudahan saya tidak memakai paparan, meskipun saya sudah membuat paparan ya, karena ini waktu yang begitu luar biasa. Saya sudah berangkat dari jam 6 tadi, sudah dapat 4 tempat. Pertama saya membuka gotong royong, masyarakat akan membuka desa wisata di Sardono Harjo, kemudian saya ke Dayaan Purwomartani, kemudian saya ke Bangunkerto, menjemput teman-teman untuk menyumbangkan darahnya dan banyak hal. Ini putaran kelima. Jadi memang meskipun tadi malam sudah saya siapkan, mohon maaf. Barangkali yang saya sampaikan per lisan ini bisa ditangkap mudah-mudahan, dan memang waktu saya tidak begitu banyak. Saya sudah punya Kang Senan juga untuk memberikan support pada pelaku pariwisata yang lain. Hari ini saya akan datangi sebuah hotel Grand Keisha yang ada di Sleman, yang mudah-mudahan dari 150 karyawannya ada hampir separuh sedang dirumahkan. Tentu ini membuat kita prihatin. Sehingga ketika kita dengan bijaksana dan disiplin mencoba menerapkan sesuai dengan protokol kesehatan, insya Allah ekonomi kita akan menggeliat. Pariwisata kita akan menggeliat. Tetapi kuncinya satu, tolong disiplin, ikuti SOP, standar prosedur operasional, bagaimana kita menjaga kesehatan di masa COVID seperti ini. Saya berterima kasih pada masyarakat Sleman yang luar biasa cerdas dan responsif, sehingga ini mestinya tugasnya Pak Bupati dan saya. Tetapi dengan bersama-sama kita, Saeko Proyo, 1 juta penduduk Sleman, bergerak bersama-sama memajukan daerah kita. Segera mematahkan tali penularan virus corona COVID-19. Semoga segera pergi dari bumi Indonesia. Kita akan kembali seperti kemarin, tentu dengan karakter yang lebih baik. Kita akan menjadi orang yang berkarakter, orang yang berkepribadian, orang yang mempunyai tepo seliro yang tinggi, orang yang memanusiakan manusia lain secara manusiawi. Orang yang kemudian bergotong royong, saling merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Sehingga kemudian insya Allah kita akan menjadi manusia mulia. Terima kasih, saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berjuang saudara-saudaraku. Terima kasih sudah bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, digarap dari hulu sampai hilir. Tidak ada satupun warga yang tidak terlibat. Semuanya terlibat. Yang tidak terlibat kemudian menjadi malu, terpaksa terlibat, dan kemudian itu menjadi kebutuhan kita bersama bahwa kita memang saatnya bergotong royong. Budaya nenek moyang kita yang sudah ada sejak zaman dulu kala, yang tanpa terasa barangkali terkikis, sehingga kemudian Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan kita untuk kembali. Ada bahasa yang bagus sekali namanya fafiru ilallah. Berlari kita menuju Allah. Berlari kita menuju kehidupan yang sebenar-benarnya, bahwa kita diciptakan di dunia ini semata-mata untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada sesama, saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendorong untuk kesejahteraan kita bersama. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.